Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang pajak, ya, lebih tepatnya pertimbangan pajak dan go private. Studi kasus Masa. Masa ini yang punya ban Michelin. Kalau Gajah Tunggal yang kalau nggak salah dia Bridgestone. Nah, kalau Michelin ini yang si Masa. Nah, kalau perusahaan yang tadinya tertutup dimiliki hanya sekelompok orang eh, ingin mendapatkan pendanaan dari pasar modal, dia IPO. Ya, di IPO dia tawarkan sahamnya kepada publik, publik beli. Itu disebut dengan go public. Nah, sebaliknya nih, perusahaan yang sudah TBK, yang sudah dimiliki oleh masyarakat umum, dia pengen kayak baik lagi lah, udah kebanyakan orang gitu, balik ke yang lama gitu. Nah, kalau eh, terbukanya disebut go public, tertutup kembalinya disebut dengan go private. Nah, di sini saya menggunakan contoh kasus Masa karena beberapa waktu yang lalu dia mengumumkan dia mau go private. Penyebutan nama saham di sini bukan rekomendasi buy, sell, atau hold. Nah, kalau mau go private, kira-kira ya langkahnya satu, mengumumkan rencana di media massa. Jadi kalau dalam istilah aksi korporasi itu namanya keterbukaan informasi. Di sini ada tulisan keterbukaan informasi kepada pemegang saham. Jadi yang namanya perusahaan TBK itu walaupun pemegang sahamnya misalnya mayoritasnya punya 99%, tetap dia mau lakukan sesuatu yang sifatnya strategis, itu harus umumkan ke media massa. Ya, ini salah satu kewajiban daripada perusahaan TBK. Kemudian setelah dia umumkan intentionnya dia, selanjutnya intention tersebut dibahas dalam RUPLSB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dalam rapat tersebut ya minta restu pemegang saham, boleh nggak gitu. Nah, kalau misalnya pemegang saham sudah setuju, selanjutnya baru eksekusi. Nah, itu eh, eksekusinya dia lakukan dengan cara tender offer ya. Jadi dia buka penawaran, oke yang punya saham ini saya akan beli kembali. Nah, ini adalah keterbukaan informasi di 4 Oktober 2024. Nah, alasan go private dicantumkan di situ. Eh, Perseroan tergabung dalam grup Michelin. Ya, Michelin ini kalau Bapak Ibu tahu restoran Michelin gitu kan, bintang 3, bintang 1, bintang 2 Michelin itu adalah sebetulnya perusahaan yang sama. Jadi ceritanya Michelin itu dia pabrik ban di Amerika Serikat. Kemudian dalam rangka dia mau promosi bannya, dia mau cek bannya itu bisa tahan berapa lama. Dan supaya bannya laku kan berarti mobilnya harus dipakai dan dibawa untuk jarak jauh. Nah, jadi eh, mungkin direksi atau pendirinya Michelin pada waktu itu dia bawa mobil jauh, survei makanan. Terus survei makanan kalau bagus dia kasih rekomendasi. Orang ikuti rekomendasi dia, kan driving ke situ. Nah, semakin jauh orangnya bawa mobil kan banyak semakin cepat ganti. Tapi kebiasaan dia melakukan review restoran dan memberikan rating untuk itu tiba-tiba jadi hal baru. Jadi sekarang ada rating rating restoran berdasarkan Michelin yang sudah mendunia gitu loh. Bahkan di Indonesia, di Singapura itu juga ada restoran yang kalau Indonesia saya kurang tahu, kalau Singapura tuh ada. Bahkan Hawker Center yang kaki lima tuh juga ada bintang-bintangnya Michelinnya itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi eh, grup Michelin ya yang ban dan yang rating restoran itu sebetulnya awal mulanya sama, cuma saya nggak tahu apakah sekarang masih satu grup apa tidak. Em, Bergerak dalam bidang bisnis ban global yang sangat kompetitif. Agar tetap kompetitif, salah satu kunci strategi bisnis grup adalah dengan menciptakan integrasi internal untuk memungkinkan penggunaan bersama sumber daya di antara berbagai bagian operasinya di seluruh dunia agar memanfaatkan skala ekonomi yang dihasilkan di perusahaan global tersebut. Ya, ini bisa dibaca ya bla 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 gitu ya. Nah, jadi intinya eh, dia butuh fleksibilitas. Nah, saat ini 0,36% saham perseroan dimiliki oleh para pemegang saham independen dan saham-saham tersebut tidak diperdagangkan secara aktif di BEI dan cenderung tidak liquid. Dengan adanya rencana go private dan delisting, para pemegang saham independen diharapkan akan memiliki kesempatan melepas sahamnya dengan harga premium seperti itu. Ya, jadi dia mau lebih fleksibel. Ya, walaupun si Michelin-nya punya 99,64%, tetap ada yang namanya RUPLSB, RUPS, RUPLSB gitu.
Nah, sementara umumnya cuma 0,36. Eh, repot kan? Sudah pasti yang diputuskan itu belum tentu 647 orang ini juga datang ya di sini ya. Jadi ya apa namanya? Kadang-kadang untuk rapat saja demi formalitas harus diselenggarakan. Nah, kemudian sebagai perusahaan terbuka, itu dia juga punya banyak kewajiban tambahan. Ada pelaporan ke Bursa Efek, ada minimum jumlah free float, ya. Belum lagi ada administrasi-administrasi yang harus dipenuhi gitu. Dan kalau dilanggar ya, contoh ini kan kalau cuma 0,36, dia melanggar ketentuan jumlah free float itu. Artinya porsi saham yang dimiliki masyarakat terlalu sedikit. Jadi banyak kerepotan-kerepotan. Nah, eh, ya kadangkala ya, tapi tidak selalu ya. Kadangkala kewajiban-kewajiban sebagai perusahaan terbuka itu mungkin tidak sepadan ya bagi perusahaan tersebut eh, dengan dia statusnya sebagai perusahaan yang TBK. Kalau misalnya pertimbangannya sudah seperti itu, ya akhirnya diputuskan go private. Tapi memang sih saya lihat sebagai perusahaan TBK itu kewajibannya memang lebih banyak. Contoh misalnya, saya di Panin Asset Management, pemilik Panin Asset Management adalah Panin Sekuritas yang TBK. Nah, waktu ada laporan keuangan berkelanjutan, di tempat saya itu berlakunya 2025. Nah, Panin Sekuritas kan sama-sama lembaga jasa keuangan, berlakunya 2025. Tapi karena dia perusahaan TBK, dia duluan. Ya, jadi ada administrasi-administrasi tambahan yang memang sih sebagai perusahaan TBK, perusahaan publik, dia punya requirement lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan yang bukan TBK. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu jadi yang pertama, keterbukaan publik, dia mau go private. Kemudian dalam rangka eh, memutuskan boleh apa tidaknya, dilakukan RUPLSB pada 11 November 2024. Agendanya sebagai berikut. Nah, agenda go private itu di nomor satu, ya, agenda pertama. Agenda kedua, agenda ketiga. Kira-kira seperti itu. Nah, apabila RUPSLB ini setujui, maka selanjutnya direksi itu akan dikasih kuasa oleh pemegang saham untuk melakukan tender offer. Jadi yang satu minta restu, yang kedua dia akan tender offer, membeli saham-saham dari sisa pemegang saham yang lain gitu. Harganya juga sudah diputuskan di 6.800. Di mana 6.800 ini penutupannya 6.200, dia kasih 7 referensi. Dibandingkan harga tertinggi 90 hari terakhir sesuai dengan peraturan itu 5.961. Jadi ada premium 14,1%. Dibandingkan harga wajar saham menurut perusahaan 1.900, ini ada premium 258%. Dibandingkan nominal, ya nominal itu ada premium 4.700%. Dibandingkan harga penutupan saham sebelum suspensi 62 seperti ini. Kemudian harga rata-rata dari 12 bulan, 2 tahun, dan 5 tahun terakhir seperti ini. Jadi yang namanya tender offer itu memang harus lebih tinggi supaya menarik ya. Karena kenapa? Jual beli itu kesepakatan dua pihak. Kalau saya nggak tawarkan harga yang bagus, transaksi tidak terjadi. Ya, dan dalam dunia keuangan, pasar modal, ya ada istilah everything is for sale, is the price if the price is right. Jadi semuanya itu available for sale. Tidak ada yang tidak bisa dijual sepanjang harganya cocok. Nah, pasar modal itu kira-kira seperti itu. Nah, dari 667 itu kan satu orang si Michelin-nya, 666 itu si masyarakatnya. Jadi kalau 667 min satu setuju, maka itu akan dijual ke Michelin-nya di harga 6.800. Nah, karena pemegang saham selanjutnya kalau sudah terjadi kurang dari 300 pihak, maka si masa ini akan proses lebih lanjut untuk delisting dari Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah delistingnya selesai, maka kewajiban-kewajiban dia sebagai perusahaan efek itu juga sudah selesai. Seperti itu. Nah, ini ada koreksi ya, bukan 500 tapi 300. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Apabila pemegang saham menolak menjual. Ya, namanya tender offer. Artinya offering, penawaran, bukan pemaksaan. Ya, kalau misalnya orang nggak mau jual, ya sudah, apa boleh buat. Nah, nanti ada dua skenario. Misalnya dari 666, yang nggak mau jual cuma 10 orang. Sehingga pemegang saham jadi 11 pihak. Ya sudah, 11 pihak tetap bisa jadi tertutup.
Tapi kalau misalnya yang nggak mau jual banyak ternyata. Yang dari 666 yang cuma jual cuma 6 orang, masih 660 di atas 300 kan. Nah, itu maka masih dianggap sebagai perusahaan TBK. Nah, sebagai perusahaan TBK itu dia sudah melanggar aturan. Satu, free float-nya kurang. Dua, ya ini ketentuannya juga kurang seperti itu. Nah, sehingga sahamnya kena notasi X, cuma bisa transaksikan di pasar FCA. Nah, jadi memang kondisinya kalau misalnya tidak berhasil menjadi perusahaan delisting, tidak berhasil menjadi go private, masalahnya akan ada di sini. Nah, ya tadi itu ya. Eh, Kalau misalnya, eh, oke Pak, katakan em, delistingnya berhasil, yang pemegang saham yang bersedia jual cukup mayoritas, katakan sisa 100. Nah, terus dia delisting, tidak jadi perusahaan TBK lagi. Nah, yang 100-nya gimana? Ya tetap jadi pemegang saham. Jadi kayak PT aja. Dulu PT-nya TBK, kita jadi pemegang saham. Sekarang PT-nya tidak TBK lagi, kita tetap sebagai pemegang saham. Nah, tapi kalau dari sisi perpajakan, sebagai investor, kita kalau punya saham sebagai TBK dan sebagai non-TBK itu berbeda. Kalau kita pegang saham perusahaan TBK ya, kayak Masa, BCA, BRI gitu ya. Nah, mau perusahaannya, sorry, mau kitanya jual untung atau jual rugi, pajaknya final 0,1% dan biasanya ditambahkan di fee jual. Makanya kalau kita beli saham biasanya 0,2, jual saham 0,3. Nah, jadi dia 0,1%-nya adalah pajak final dan sudah dimasukkan dalam komponen transaksi. Nah, tapi kalau misalkan saya perusahaan eh, tertutup, nggak begitu. Kalau misalnya saya menjadi pemegang saham perusahaan tertutup, kemudian saya jual saham, gitu ya. Kalau saya jual saham, misalnya modal saya 1 juta, ada yang mau beli sama saya di harga 3 juta, maka saya untung 2 juta. 2 jutanya itu akan dihitung sebagai pajak progresif. Kalau misalnya saya perorangan, nanti ditambahin sama income saya yang lain, maksimal up to 35%. Kalau total penghasilan lebih dari 5 miliar 1 tahun. Kalau misalnya saya adalah perusahaan, saya pegang saham, sahamnya saya jual sebagai non-TBK, maka keuntungan daripada saham tersebut menambah keuntungan perusahaan dan dikenakan pajak progresif dari keuntungan, dikurangi sama untung rugi yang lainnya. Itu maksimal 22% dari nilai keuntungannya. Nah, jadi pajaknya sangat berbeda. Ingat kalau kita kemarin ada bahas kasus Adaro dan founder tax, ya ini kalau go public ada taxnya, go private juga ada konsekuensi taxnya. Nah, kalau kita jual saham perusahaan TBK gampang, tinggal masuk ke aplikasi, pencet tombol sell. Atau kalau dalam kasus tender offer, mungkin kita isi formulir tender offernya, kita bilang kita punya berapa saham dan bersedia gitu. Klik dan dapat uang T plus 2. Tapi kalau kita jual saham PT yang non TBK, kitanya harus cari pembeli. Kemudian ketika beli, prosesnya pakai notaris, pakai akta. Ya. Kenapa? Karena kan aktanya sudah tulis nih pemegang sahamnya adalah PT X dan si Tuan A, Ibu B, Tuan C, Tuan T seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita jual sahamnya sehingga dia punya pemegang saham berubah, aktanya harus diupdate lagi. Itu ada proses notaris. Dan bikin notaris gitu kan nggak murah. Eh, Ya, biaya relatif lah ya. Tapi intinya satu harus mengundang notaris, ada saksinya, kemudian diaktakan gitu. Ya, jadi eh, sudah kayak jual beli properti. Jadi selain pajaknya progresif, jual belinya juga kayak properti. Nah, kalau dalam transaksi tender offer ini ada kalimat semua biaya terkait dengan KSEI, IDX, itu namanya levy ya. Kalau dalam kita punya trade convo, sama pajak, pajak tanggung nggak ya? Oh ya, cuma apa? Biaya BI sama biaya KSE ya, levy itu ditanggung oleh si uh, miselinnya gitu. Nah, dia juga tambahkan sini yang saya bilang tadi itu konsekuensi dari segi pajak. Yang artinya kalau misalnya dia tidak mau jual dan statusnya sudah perusahaan tertutup, maka ada konsekuensi pajak tadi. Perorangan up to 35%, perusahaan up to 22%. Kalau kamu adalah lembaga atau orang di luar negeri, maka ini 25%,
atau 5%, kecuali mendapat apa pengecualian berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Jadi kalau pemegang saham luar negeri itu, sorry, ada potongan 20 dan 20% dari perkiraan penghasilan neto, yaitu 25% harga jual atau 5% dari harga jual. Tapi intinya sih kalau yang luar negeri itu juga ada potongan pajaknya. Ya. Nah, eh, dalam kasus tertentu, go private untuk perusahaan yang free float-nya nanggung, kemudian dia mungkin juga tidak butuh pendanaan lagi dari pasar modal, dan pengen punya fleksibilitas yang lebih baik, ditambah administrasinya mungkin dia merasa sudah repot, ya kadang-kadang bisa jadi solusi gitu. Ya, jadi daripada nanggung, ya mending sekalian aja tidak usah. Sehingga dia dari perusahaan TBK jadi perusahaan tertutup. Nah, dengan demikian kewajiban-kewajiban administratif itu bisa dihindarkan. Atau maksudnya tidak perlu dilakonin sebagaimana perusahaan TBK lainnya. Nah, demikian tentang go private dan tarif pajaknya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi, penyebutan saham di sini bukan rekomendasi beli, jual, atau tahan. Selamat malam.